Selamatkan masa depan bangsa dengan bergabung di Sekolah Literasi. Dipersembahkan oleh LKCHC, Lembaga Kursus Certified Hypnokomunikator, bekerjasama dengan Alpha Theta Literasi Indonesia. Sekolah literasi bukanlah sekolah khusus, tapi menempatkan pelajaran literasi secara komprehensif di sekolah. Pelajaran literasi didaulat menjadi ekskul, muatan lokal, atau bagian dari mapel kurikuler sekolah. Mengapa disebut sekolah literasi pertama? Artinya sekolah yang menerapkan reading mastery di sekolahnya untuk pertama kali. Reading mastery adalah ilmu membaca cepat, benar, efektif dan efisien. Selain itu peserta memahami, mengingat dan mempresentasikan apa yang mereka baca. Target pencapaian reading mastery adalah mampu meningkatkan minat, kecepatan, dan pemahaman membaca serta budaya literasi sampai 1000%. Literasi menurut pengertian Wikipedia adalah melek. Melek artinya bukan sekadar tahu tapi juga menguasai secara mendalam, bukan saja bidang membaca, tapi menulis, berbicara, digital, finansial, keuangan, numerik, sains, teknologi, hukum, agama, sosial, dan lain-lain. Persoalannya, bagaimana caranya kita menguasai semua literasi dengan satu ayunan langkah? Inilah yang akan dijelaskan dalam Sekolah Literasi Pertama, Sekolah Literasi ORG. Sekolah literasi diselenggarakan oleh LKPCHC dan Alpha Theta Literasi Indonesia. LKPCHC terdaftar pada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Pendidikan. Reading Mastery yang sebelumnya bernama SSRA Super Speed Reading Alpha Theta telah diajarkan sejak tahun 2016. Tahun 2025 Reading Mastery diterapkan di Sekolah SD Damaseka Karuna sebagai ekskul dan pelajaran kokurikuler. Para guru dilibatkan dalam proses belajar dan mengajar dengan reading mastery. Ini adalah salah satu dokumentasi bagaimana anak-anak diajarkan reading mastery dan mind mapping. Kita hanya bisa terlibat dalam kebangkitan literasi global, apabila kita mampu meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai dengan 1000%, atau peningkatan jumlah buku yang dibaca dari 1 buku per tahun menjadi minimal 10 buku setahun, atau kecepatan membaca dari 100 sampai 200 kpm menjadi 1000 kpm, kata per menit. LKPCHC juga menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk mendukung literasi komunikasi para guru dan trainer. Semua pelatihan disertifikasikan di Kementerian Kehakiman, dan lulusannya didaftarkan di Dapodik Kementerian Pendidikan. Latar belakang pendirian Sekolah Literasi. Tahun 2016 UNESCO menyempatkan Indonesia sebagai negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Nomor 59 Thailand, dan nomor 61 Botswana. Apa yang terjadi di tahun 2018, Thailand dan negara ASEAN lainnya jauh meninggalkan Indonesia. Thailand yang dulu negara paling malas baca di dunia bersama kita, tahun 2018 mampu membaca 5 judul buku per tahun, Malaysia, Singapura, Jepang, Eropa jauh di atasnya, sedangkan Indonesia tetap tidak mampu membaca 1 buku pun dalam setahun. Menurut BPS, 1 buku di Indonesia dibaca oleh 80.000 orang. Indeks kegemaran membaca Thailand juga jauh di atas Indonesia. Bandingkan Thailand 65,1%, Indonesia hanya 0,001%. Pelajar di Tiongkok dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam kemampuan membaca. Skor membaca mereka mencapai 555 kpm, tertinggi secara global. Kecepatan membaca mereka jauh di atas rata-rata dunia. Kondisi ini berbanding lurus dengan skor PISA Tiongkok yang selalu berada di papan atas. Bandingkan dengan Indonesia, rata-rata kecepatan membaca anak-anak kita masih sekitar 200 kata per menit, bahkan banyak yang jauh di bawah itu. Akibatnya, skor PISA Program for International Student Assessment Indonesia konsisten berada di kelompok terbawah dunia. Ini bukan sekadar angka, tapi cermin kualitas masa depan bangsa. Ada sebuah penelitian terhadap IQ penduduk dunia. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan IQ termasuk terendah di dunia, bahkan katanya 1 tingkat di atas gorila. Percayakah Anda bahwa ini karena gen kita? Jawabannya bukan. Jelas bahwa kemalasan membaca dan rendahnya budaya literasi yang mengakibatkan kita, terutama siswa kita tidak mampu menjawab pertanyaan yang mudah sekalipun. Jika kita tak punya strategi meningkatkan minat baca dan literasi, ancamannya nyata dan berlapis yakni ancaman kebodohan struktural, pengangguran massal, dan kemiskinan.
Di era industri 4.0 dan 5.0, McKinsey Global Institute memprediksi tenaga manusia akan digantikan oleh internet dan robot. Ada 80 juta pekerjaan akan hilang, dan 90 juta pekerjaan yang sama sekali baru akan muncul. Faktanya hal ini sudah dimulai. Ratusan ribu pekerja di PHK, lowongan kerja sulit, dan 10 juta Gen Z menganggur. Ilmu reading mastery yang seharusnya mereka gunakan untuk membaca dan menguasai banyak keterampilan, mereka tidak miliki. Tanpa literasi kuat, kita bukan hanya tertinggal, tapi kita akan tersingkir. Lalu muncul pertanyaan klasik, mengapa minat baca kita rendah? Pemerintah, akademisi, dan penggiat literasi sering menyebut alasan yang sama, budaya kita nonton bukan baca, buku kurang atau harga buku mahal, orang tua tidak memberi teladan, kecanduan gawai, guru malas membaca, dan perpustakaan minim. Semua itu benar, namun ada satu alasan yang tidak lagi relevan, kurangnya bahan bacaan. Indonesia adalah negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia setelah India. Apalagi kini sekolah literasi menyediakan akses 40 juta e-book gratis bagi anggotanya. Jadi masalahnya bukan lagi ketersediaan buku, tapi kemauan. Pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa pemahaman membaca kita sangat rendah? Mantan Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pernah menyatakan bahwa tingkat pemahaman membaca anak Indonesia hanya sekitar 15%. Alfateta bersama Berlian Psikologi pernah melakukan asesmen kecepatan membaca terhadap 320 siswa sebuah SMA di Bogor. Hasilnya mengejutkan, 87% kecepatan membaca mereka setara siswa SD, 13% setara SMP, dan tidak satu pun berada di level SMA. Fakta ini sejalan dengan temuan ratusan siswa SMP di Bali, dan daerah lain yang bahkan belum bisa membaca dengan baik. Berdasarkan data ini, jika kita ingin mengejar ketertinggalan, kita harus menargetkan pencapaian 1000%, jika hanya 100%, apalagi 10%, kita akan tetap jadi negara paling malas baca di dunia. Kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Persoalannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Baik. Setelah menerapkan metode super speed reading, kami menemukan satu benang merah, kecepatan membaca, minat baca, dan pemahaman membaca saling terkait erat. Inilah yang kami sebut hukum minat baca Alfateta, semakin tinggi kecepatan membaca, semakin tinggi minat dan pemahaman. Sebaliknya, semakin lambat membaca, semakin rendah minat dan daya serap. Banyak orang menolak logika ini. Baca lambat saja tidak paham, apalagi cepat, katanya. Memahami logika ini mirip cara kerja mengetik blind system atau 10 jari. Bagi yang menguasainya, mengetik cepat justru mengurangi kesalahan dan meningkatkan fokus. Ada wacana coding dan AI, artificial intelligence, masuk kurikulum, sementara literasi kita rendah. Menurut kami, ini beresiko. Mengajarkan AI tanpa literasi baca yang kuat, sama seperti memberi kalkulator pada anak SD sebelum paham berhitung. Bayangkan dampaknya. Realitas program literasi dan kegagalannya. Kita tahu pemerintah sebenarnya telah berupaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Namun, harus diakui secara jujur bahwa sebagian besar program tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Program unggulan pemerintah masih berkutat pada proyek pengadaan buku dan pembangunan perpustakaan konvensional. Beberapa program yang dijalankan antara lain memperbanyak perpustakaan, hingga Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Ada pula program membaca nyaring yang sesungguhnya sangat baik untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD. Namun, metode ini tidak lagi relevan untuk siswa di atas kelas 4 SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga mencanangkan gerakan nasional membaca buku, tetapi sayangnya tidak pernah disertai dengan pengajaran teknik membaca yang cepat, benar, efektif, dan efisien. Akibatnya, hingga hari ini masih banyak pelajar yang tidak memahami cara membaca dengan pemahaman tinggi, tidak mampu mengingat isi bacaan, apalagi mempresentasikannya. Program bantuan pembangunan pojok baca atau mini perpustakaan pun lebih efektif di pedesaan, tetapi kurang relevan di perkotaan, di mana generasi Z telah jauh meninggalkan buku cetak dan beralih ke gawai. Sebenarnya, perpustakaan digital bisa menjadi solusi terutama bagi daerah 3T,
tertinggal, terluar, dan terdepan. Namun, pemerintah masih ragu mengembangkannya secara masif karena kekhawatiran terhadap persoalan hak cipta. Survei boleh mengatakan minat baca kita sedikit membaik. Namun faktanya, siswa Indonesia, bahkan gurunya, tetap malas membaca. Hal ini dengan mudah dibuktikan. Bahkan orang tua pembaca buku, sulit menularkan kebiasaan membaca pada anaknya. Guru dan pemerintah pun seolah kehabisan cara untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku cetak. Tak heran jika muncul sindiran pahit, bahwa tempat paling sunyi di Indonesia setelah kuburan adalah perpustakaan. Kondisi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua, bahwa pendekatan literasi yang selama ini digunakan, perlu dievaluasi secara serius. Belajar dari negara lain dan kekuatan gagasan rakyat. Tidak ada salahnya kita belajar dari Thailand. Negara yang dahulu memiliki budaya baca yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, kini mampu mengejar bahkan mendekati kemampuan membaca Malaysia dan Singapura. Ada dua kebijakan penting yang mereka lakukan. Pertama, mewajibkan siswa membaca minimal 5 buku sebelum tamat sekolah. Kedua, mewajibkan penggunaan mind mapping dalam proses belajar mengajar. Dua hal sederhana tetapi berdampak besar, yang hingga kini belum diterapkan secara serius di Indonesia. Kalaupun mind mapping diperkenalkan di Indonesia, sering kali tanpa strategi yang menarik dan tanpa visi jangka panjang. Padahal, kemampuan membaca cepat dan memetakan informasi adalah kunci daya saing global. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara ASEAN lain, atau bahkan menjadi juara dunia dalam Olimpiade membaca cepat? Banyak pejabat dan pendidik mungkin pesimistis. Namun kami justru optimistis. Saat ini, beberapa negara di luar Tiongkok dan Amerika Serikat mulai bangkit dan bahkan mampu mengungguli keduanya dalam Olimpiade membaca cepat dan mind mapping. Negara-negara seperti Turki, serta negara Asia Selatan seperti Nepal, India, dan Pakistan, menjadi bukti bahwa kemajuan literasi bukan monopoli negara besar. Kami sendiri pernah menyurati Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo terkait strategi peningkatan minat baca dan budaya literasi. Pada masa pemerintahan Jokowi, kami bahkan pernah diminta mempresentasikan gagasan di hadapan 10 lembaga negara serta pejabat kementerian. Namun kami menyadari betapa sulitnya gagasan dari rakyat untuk direalisasikan, karena prinsip birokrasi seringkali mengharuskan rakyat mengikuti program pemerintah, bukan sebaliknya. Padahal, pemerintah kerap tertinggal dalam banyak hal. Sekalipun memiliki SDM dan anggaran besar, potensi para cendekia Indonesia sering diremehkan. Contohnya Profesor Yohanes Surya yang berhasil membuktikan bahwa 50 siswa Papua yang dianggap bodoh mampu menjadi juara Olimpiade Sains Internasional. Ini membuktikan bahwa kekuatan ide dan fokus seringkali lebih unggul daripada besarnya institusi. Mengapa pemerintah sulit fokus pada literasi? Sebenarnya, kondisi ini tidak perlu mengherankan. Seperti kata Bruce Lee, aku lebih takut pada orang yang melatih satu tendangan 1000 kali, daripada orang yang melatih 1000 tendangan satu kali. Pemerintah adalah organisasi yang sangat besar, sehingga fokus dan konsentrasinya mudah terpecah. Mereka harus memikirkan banyak hal sekaligus, mulai dari kurikulum sekolah, tunjangan guru, mutu pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga berbagai persoalan teknis dan administratif lainnya. Di saat yang sama, mereka juga memikirkan peningkatan minat baca dan budaya literasi. Masalahnya, karena terlalu banyak agenda, perhatian terhadap literasi seringkali tidak fokus. Ditambah lagi, birokrasi pemerintah membuat setiap gagasan baru tidak bisa langsung dijalankan. Sebuah ide harus melalui kajian panjang, rapat berlapis, hingga proses regulasi, bahkan seringkali perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang. Inilah salah satu kelemahan pemerintah, lamban dalam berinovasi, meski memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang besar. Berbeda dengan kami sebagai bagian dari masyarakat, khususnya sebagai trainer literasi. Kami memiliki keleluasaan untuk mempelajari berbagai ilmu tentang membaca dan literasi, mempraktikkannya secara langsung, melakukan kesalahan, lalu memperbaikinya kembali, tanpa terikat birokrasi kaku atau ancaman sanksi. Kami bisa fokus pada satu hal, bagaimana membuat orang mau membaca, mampu membaca lebih cepat, dan memahami bacaan dengan lebih baik. Namun kami juga sadar sepenuhnya bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri.
Peningkatan minat baca, kegemaran membaca, kecepatan membaca, pemahaman membaca, dan budaya literasi hanya bisa terwujud jika ada kolaborasi. Kami membutuhkan pemerintah, sekolah, guru, dan siswa untuk bersama-sama mempraktikkan apa yang telah kami temukan dan uji di lapangan. Menembus birokrasi pemerintah bukan perkara mudah. Karena itu, kami memilih jalur yang lebih realistis, yaitu langsung bekerja sama dengan sekolah. Kami berjuang meyakinkan sekolah agar bersedia menerapkan Reading Mastery sebagai bagian dari program sekolah literasi. Sebelum menawarkan program ini secara luas, kami telah melakukan uji coba di berbagai sekolah, termasuk SD di bawah naungan Yayasan Dhamma Sekakaruna. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, minat dan kemampuan membaca siswa bisa meningkat secara signifikan. Sekolah literasi dan strategi lompatan 1000%. Berdasarkan pengalaman tersebut, kami membangun sebuah ekosistem peningkatan literasi yang melibatkan sekolah, guru, dan masyarakat. Dalam ekosistem ini, LKCHC dan Alpha Theta Literasi Indonesia berperan sebagai prinsipal sekaligus koordinator konsep dan pelaksanaan sekolah literasi pertama. Kami menempuh dua jalur utama. Jalur pertama adalah jalur sekolah formal. Di jalur ini, sekolah ditawari pelatihan Reading Mastery atau bergabung sebagai anggota sekolah literasi. Sekolah yang menjadi anggota akan memperoleh berbagai manfaat, termasuk akses produk digital kurang lebih 40 juta berupa e-book, audiobook, dan e-course. Mengingat target kami adalah terwujudnya 1000 sekolah literasi, tentu kami tidak mungkin bekerja sendiri. Karena itu, kami melibatkan guru sebagai guru literasi di sekolah masing-masing. Guru literasi inilah yang menjadi penggerak, pembina, pemantau, evaluator, sekaligus pelapor keberhasilan literasi di sekolahnya. Jalur kedua adalah jalur masyarakat, melalui pembentukan rumah literasi. Rumah literasi hadir untuk melayani sekolah-sekolah di sekitarnya, terutama sekolah yang belum bergabung dalam sekolah literasi atau belum memiliki guru literasi. Dengan cara ini, gerakan literasi tidak hanya berhenti di sekolah, tetapi juga hidup di tengah masyarakat. Untuk memastikan hasil yang terukur, sekolah literasi menerapkan 10 strategi utama guna mewujudkan lompatan minat dan kecepatan membaca hingga 1000%. Strategi pertama adalah preview, yaitu sosialisasi program kepada sekolah dan masyarakat melalui video maupun presentasi calon trainer. Strategi kedua adalah assessment, untuk mengukur kecepatan dan pemahaman membaca seluruh siswa di sekolah. Strategi ketiga adalah penandatanganan komitmen literasi oleh kepala sekolah, guru, dan siswa. Strategi keempat adalah wajib baca yang terukur, sehingga peningkatan kecepatan membaca, pemahaman, dan kegemaran membaca dapat dipantau secara jelas. Strategi kelima adalah pelatihan Reading Mastery yang dapat dilakukan secara luring maupun daring. Strategi keenam adalah bimbingan rutin melalui Zoom, 1 hingga 8 kali per bulan, yang tidak hanya melatih literasi baca, tetapi juga literasi tulis, bicara, digital, finansial, mind power, dan literasi penting lainnya. Strategi ketujuh adalah monitoring melalui laporan siswa di grup WhatsApp dengan pendampingan guru. Strategi kedelapan adalah reward and punishment melalui kompetisi dan sertifikasi. Strategi kesembilan adalah evaluasi menyeluruh yang dilaporkan kepada sekolah, orang tua, dan instansi terkait. Adapun materi Reading Mastery meliputi tahap foundation atau pra-reading, membaca kata hingga alinea, chunking, mind mapping, super memory, speed reading, super speed reading, hingga reading mastery lanjutan untuk membaca lampiran dan bacaan khusus. Tujuan akhirnya satu, membangun budaya literasi yang kuat sejak dini dan berkelanjutan. Selama ini kami telah banyak memberikan pelatihan kepada siswa dan guru. Keberhasilan pelatihan kami selalu diukur secara objektif. Sebelum pelatihan dimulai, kecepatan membaca setiap peserta diukur terlebih dahulu. Setelah itu peserta mengikuti pelatihan, mempraktikkan teknik yang diajarkan, dan pada akhir sesi dilakukan pengukuran ulang. Hasilnya konsisten, tidak ada satupun peserta yang kecepatan membacanya menurun. Sebaliknya, seluruh peserta mengalami peningkatan, bahkan ada yang mencapai 1000% hingga 2000%. Peserta yang semula hanya mampu membaca 100 kata per menit meningkat menjadi 1000 kpm. Bahkan ada guru yang sebelumnya tidak menyukai membaca, datang ke pelatihan dengan terpaksa, justru mampu membaca hampir 300 halaman dalam waktu kurang dari 30 menit.
Inilah bukti nyata bahwa Reading Mastery bisa dipelajari oleh siapapun. Namun demikian, kami sering merasa kurang puas. Alasannya, kami belum bisa mengukur dampak jangka panjang berupa jumlah buku yang benar-benar dibaca peserta. Idealnya, pengukuran ini membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun, dengan target membaca 1 buku per bulan. Sementara itu, pelatihan konvensional biasanya hanya dilakukan 1 kali tanpa pendampingan lanjutan. Secara finansial, sekali pelatihan kami sebenarnya sudah mendapatkan bayaran. Namun secara moral, kami merasa pelatihan seharusnya tidak berhenti pada 1 pertemuan saja. Kami ingin pelatihan dilanjutkan dengan bimbingan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan selama maksimal 1 tahun. Karena itulah kami menawarkan sekolah untuk bergabung sebagai member sekolah literasi pertama yang menerapkan Reading Mastery. Dibandingkan mengikuti pelatihan 1 kali, sekolah justru jauh lebih diuntungkan dengan sistem keanggotaan. Dengan biaya yang sama, bahkan lebih murah, sekolah mendapatkan hak sebagai mitra literasi selama 1 tahun penuh. Sebagai perbandingan, biaya pelatihan baca cepat di luar sana, yang bisa dicek di Google, ada yang mencapai 4,9 juta rupiah per orang, paling murah sekitar 1,5 juta rupiah, bahkan di Sipla atau situs resmi pengadaan Kementerian Pendidikan tercantum Rp500.000 per orang. Di sekolah literasi, jika sekolah hanya ingin mengikuti pelatihan 1 kali, biayanya sekitar Rp50.000 sampai Rp150.000 per orang. Sementara melalui sistem keanggotaan, biaya per siswa selama 1 tahun bahkan hanya sekitar Rp10.000 per orang. Dalam sistem keanggotaan, sekolah memperoleh sedikitnya 12 manfaat utama, dan jumlah ini masih bisa bertambah. Manfaat tersebut meliputi plakat dan spanduk sekolah literasi, pelatihan Reading Mastery secara luring maupun daring, bimbingan rutin, akses jutaan produk digital berupa e-book, audiobook, dan e-course, praktik literasi, konsultasi, pendampingan, kompetisi, evaluasi, serta pelaporan. Sekolah juga mendapatkan pelatihan khusus bagi guru literasi yang akan menjadi perwakilan kami dalam mendampingi, memonitor, dan mengevaluasi siswa. Selain itu, LEK-CHC memberikan pelatihan Certified Hypno-Communicator (CHC) dan Certified Professional Communicator (CPC) kepada 1 atau beberapa guru, sesuai dengan level keanggotaan. Secara umum, biaya keanggotaan sebenarnya sangat mahal jika dihitung secara normal, bahkan bisa 3 hingga 4 kali lipat dari biaya yang kami tawarkan. Namun kami menetapkan biaya keanggotaan yang realistis, basic Rp12 juta, silver Rp20 juta, gold Rp30 juta, dan platinum Rp40 juta. Dengan skema ini, biaya rata-rata per siswa hanya sekitar Rp10.000 atau bahkan kurang. Setiap level keanggotaan memiliki manfaat dan target yang berbeda. Jika sekolah tidak menjadi anggota, maka pelatihan hanya diberikan 1 kali atau beberapa kali dengan biaya per orang yang jauh lebih mahal. Untuk memudahkan pemahaman, manfaat keanggotaan kami kelompokkan ke dalam 6 kategori besar. Keanggotaan idealnya dibayarkan 1 kali, dengan minimal DP 50% dan pelunasan 1 bulan kemudian. Namun kami juga memberi kelonggaran pembayaran hingga 2, 6, atau 12 kali, dengan konsekuensi biaya tambahan 20-40%, sesuai infografis. Target capaian setiap level keanggotaan juga berbeda. Misalnya, anggota basic menargetkan minimal 3 buku per tahun per siswa, sedangkan platinum menargetkan hingga 12 buku per tahun. Perbedaan ini wajar karena durasi pendampingan dan intensitas bimbingan pada level yang lebih tinggi juga jauh lebih besar. Adapun alur bergabung sebagai sekolah literasi adalah sebagai berikut: sekolah mengisi formulir pendaftaran, tim kami melakukan analisis kebutuhan, menentukan program, durasi, dan skema biaya, dilanjutkan administrasi pembayaran, pembekalan guru dan siswa, pelaksanaan program literasi, evaluasi dan pelaporan, serta opsi peningkatan level keanggotaan. Untuk level keanggotaan tertentu, kami menyediakan program Training for Trainer (TFT) bagi 1 atau beberapa guru literasi. Guru yang direkomendasikan adalah guru bahasa Indonesia yang memiliki minat dan komitmen dalam pendampingan literasi. Guru akan melalui jenjang pelatihan trainer Pratama 1-2, Madya 1-2, Senior 1-2, hingga Master, lengkap dengan sertifikasi dan lisensi mengajar.
Guru ini akan bekerja sama dengan prinsipal sekolah literasi dalam meningkatkan minat baca, kegemaran membaca, kecepatan membaca, dan budaya literasi di sekolah. Pertanyaan yang paling sering diajukan sekolah adalah, dari mana sumber dananya? Untuk sekolah swasta, kami bisa membantu membuatkan surat kepada orang tua siswa untuk menginformasikan program ini. Sekolah swasta maupun negeri juga dapat memanfaatkan dana BOS bantuan operasional guru karena peningkatan mutu guru dan literasi merupakan bagian dari penggunaan dana BOS. Literasi bukan sekadar pengadaan buku, tetapi mencakup kemampuan membaca cepat, efektif, memahami, mengingat, dan mempresentasikan isi bacaan. Selain dana BOS, sekolah dapat mengajukan pendanaan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi. Biaya program ini relatif kecil, sehingga seharusnya tidak sulit bagi pemerintah daerah untuk mendukungnya, mengingat literasi berkaitan langsung dengan ancaman kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan di suatu daerah. Sumber pendanaan lain juga bisa berasal dari pihak swasta melalui dana CSR Corporate Social Responsibility, promosi, pemasaran, atau public relations. Selain itu, sekolah dapat memanfaatkan dana komite, yayasan, alumni, lembaga zakat, hibah, crowdfunding, kerjasama dengan LSM, maupun sumbangan sukarela dari orang tua siswa yang mampu. Dengan sinergi berbagai pihak, program literasi bukan hanya mungkin dijalankan, tetapi sangat realistis untuk diwujudkan secara berkelanjutan. Untuk meyakinkan sekolah, masyarakat, dan pemerintah, bahwa program ini bukan baru wacana, kami menyampaikan bahwa program ini telah dijalankan secara konsisten selama lebih dari 10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kami telah membangun portofolio pelatihan yang nyata dan terukur di berbagai sektor. Kami pernah menyelenggarakan pelatihan Super Speed Reading, Reading Mastery di lingkungan perguruan tinggi, antara lain di Piksi Ganesha Bandung. Di tingkat komunitas dan organisasi keagamaan, pelatihan ini telah kami laksanakan di Gereja Bamaknas di Tapanuli Utara. Di dunia pendidikan dasar dan menengah, kami melatih siswa dan guru di berbagai sekolah seperti SMP 44 Bekasi, Al-Qutwa Depok, serta bekerja sama dengan instansi pemerintah, seperti Dinas Perpustakaan dan Asosiasi Pengawas Sekolah se-Kabupaten Bandung. Selain itu, program kami juga telah dipercaya oleh lembaga strategis nasional, antara lain Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Arpus Kota Semarang, Bank Indonesia Cabang Lokseumawe, Pemerintah Daerah Yahukimo Papua dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepercayaan dari lembaga-lembaga tersebut menjadi bukti bahwa metode dan pendekatan yang kami gunakan memiliki kualitas, relevansi, dan dampak yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum mengembangkan program Reading Mastery, kami juga telah memberikan pelatihan Mind Power kepada puluhan ribu peserta dari berbagai latar belakang. Peserta pelatihan tersebut berasal dari masyarakat umum, anak jalanan, korban bencana alam, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, organisasi sosial, perusahaan swasta, hingga instansi pemerintah, ASN, TNI, Polri. Pengalaman panjang inilah yang menjadi fondasi kuat bagi kami dalam merancang dan menyempurnakan program literasi yang aplikatif, terukur, dan berkelanjutan. Dengan rekam jejak lebih dari 1 dekade, lintas sektor, dan lintas jenjang, kami optimistis bahwa program ini bukan sekadar wacana, melainkan solusi nyata yang telah teruji di lapangan dan siap diterapkan secara lebih luas demi peningkatan minat baca, kemampuan membaca, dan budaya literasi di Indonesia.